Shalom, salam dari GBI Putra. Selamat datang di ibadah GBI Putra. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Dan kiranya Bapak Ibu dapat diberkati dengan ibadah hari ini. Rekaman ibadah dapat disaksikan di setiap saat di YouTube GBI Putra dan dapat melihat ratusan khotbah lainnya di YouTube ini. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian juga dapat mengikuti ibadah doa dengan gembala kami di akun Instagram Sukirno Tarjadi setiap Selasa dan Jumat jam 8 malam. Bagi adik-adik sekalian, hadirilah ibadah Anchor Kids hari ini yang diadakan pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Untuk remaja, hadirilah ibadah Anchor Teens yang diadakan hari ini pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah Anchor Youth hari ini diadakan pukul 2 siang melalui Zoom online. Kami nantikan kehadirannya. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, kami mau siapkan mulut kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami juga siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami. Tuhan, kami minta Tuhan agar setiap orang yang mengikuti ibadah ini, agar terlindungi dari segala paparan virus, bakteri, dan kuman. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Putra dan GLCC yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, kami percaya Tuhan selalu menyertai. Amin. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi ini kami mau sama-sama menaikkan pujian, mengajak saudara datang ke hadirat-Nya yang kudus, yang maha suci. Mari kita persiapkan hati kita. Hadirat yang kudus,
Roh Kudus-Mu hadir melawat kita Tuhan, melawat setiap kami yang mencari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kami kekuatan bagi kami yang lemah Tuhan, dan memberikan jalan keluar bagi kami yang putus asa. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat. Amin saudara, mari sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Yesus. Mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Kami bersorak hanya bagi-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Baik, para jemaat bisa dipersilahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saatnya untuk persembahan. Para jemaat bisa scan QR Code yang tertera di gadget Anda masing-masing. Mari sebelum kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di dalam surga untuk berkat yang telah Engkau berikan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami ingin memberi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan jemaat Tuhan kesuksesan di segala bidang yang mereka
suka Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan ini boleh berkenan Tuhan di mata Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap
Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah kita di GB Putra secara online. Saudara sekalian, sementara kita saat ini ada di rumah kita masing-masing, baik dalam keadaan apapun juga, tetap kita lebih baik daripada keadaan saudara dari kita yang ada di Ukraina, yang saat ini sedang mengalami peperangan. Adalah penting buat kita terus-menerus punya beban akan kesusahan orang lain, sekalipun mereka jauh sekali dari kita, dan kita mungkin barangkali tidak pernah kenal yang namanya orang Ukraina, tapi kita patut mendoakan mereka, memohonkan supaya Tuhan meringankan penderitaan mereka, dan bahkan menyatakan pertolongannya, penghiburan kekuatannya bagi teman-teman kita, saudara kita ada di sana. Saudara terkasih, kita akan mulai firman Tuhan. Sebelum itu mari siapkan Alkitab saudara, Alkitab cetak saudara sekalian. Kita berusaha untuk bisa terbiasa memakai Alkitab cetak. Terus saudara mungkin bertanya, kenapa enggak yang di handphone saja? Handphone juga oke saudara sekalian, tetap namanya firman Tuhan. Tapi ada riset menunjukkan bahwa kalau orang pakai yang buku cetak, itu cenderung akan lebih bisa hafal, lebih bisa memahami dibandingkan dengan melihat dari kaca. Ya, jadi kita ingin manfaatkan Alkitab cetak kita yang barangkali sudah numpuk di rak buku, nggak pernah dipakai selama ini. Mari kita sama-sama pegang firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Pada hari ini hati kami terbeban untuk saudara-saudari kami di Ukraina ya Tuhan Yesus. Yang mereka juga adalah anak-anak Tuhan di sana yang menyembah Engkau. Termasuk mereka tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Kami memohonkan Tuhan boleh menyatakan berkat-Mu Tuhan. Berupa penghiburan Tuhan. Dan terutama damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui segala akal dinyatakan bagi mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan di sana. Kami memohonkan Tuhan berkarya hati setiap pihak yang ada di sana sehingga perang bisa segera diselesaikan dan perdamaian terwujud. Terima kasih Tuhan, biar damai Tuhan boleh menyertai anak-anak Tuhan dimanapun juga termasuk kami pada pagi ini yang ikut ibadah ini. Sehingga oleh karena pertolongan Roh Kudus kami terima berkat besar hari ini melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu hari ini Tuhan, menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan buat kami sekalian, dan disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan setiap kami boleh terima firman dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, dan di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, akun di Instagram, Twitter, di medsos, istilah kita ya, yang namanya Ajusa Gakuyuki. Ajusa Gakuyuki. Itu menjadi idola dari para netizen, terutama di Jepang, yang menggemari otomotif, yaitu terutama yang sepeda motor balap. Karena si Nona ini keliling Jepang dengan naik motor sport 250 cc dan kemudian suka foto sambil tersenyum. Demikianlah dia punya follower lebih dari 20.000, banyak sekali, dan beberapa netizen mengaku malah jatuh cinta kepada si Nona ini ya. Belakangan ketahuan bahwa si Nona ini ternyata bohong, tidak pernah ada, palsu saja. Dia seorang pria yang berumur 50 tahun. Nah ini aslinya ya, itu palsunya seperti demikian. Yang kanan aslinya, kiri palsunya. Pria ini memakai satu aplikasi yang bisa mengubah foto wajah seseorang dari tua menjadi muda, muda jadi tua juga bisa, pria jadi wanita, wanita menjadi pria. Wow, luar biasa sekali. Tapi saudara sekalian, zaman sekarang ini mengubah penampilan itu sangat gampang sekali. Berbagai aplikasi tersedia untuk orang-orang bisa membuat dirinya itu menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Cukup upload foto saudara ke aplikasinya, klik sini sana beberapa kali, dan kemudian langsung berubah jadi seperti yang diinginkan. Nah, beberapa orang tidak puas dengan perubahan cuma sekedar di foto. Mereka ingin perubahan yang secara nyata, secara fisik. Maka mereka pergi ke ahli bedah plastik, klinik kecantikan, dan kemudian melakukan perubahan fisik benaran melalui namanya operasi plastik. Diperkirakan dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, operasi plastik akan jadi terbiasa sekali, seperti orang zaman sekarang dandan. Jadi kalau orang nanti
10 tahun lagi kalau nggak operasi plastik dianggap kurang dandan. Itu kira-kira seperti demikian. Orang akan menjadi terbiasa sekali dengan yang namanya operasi seperti begini. Manusia itu aneh. Manusia itu ingin berubah, sekaligus juga tidak ingin berubah. Maksudnya begini, yang muda pengen muda terus nggak tua-tua. Yang tua pengen jadi muda. Hal yang bagus nggak mau berubah. Hal yang jelek pengen buru-buru diubah. Tapi perubahan terbesar dalam diri seseorang itu bukan ada di luar, tapi ada di dalam diri seseorang. Dan menurut saya, itu terjadi ketika seseorang itu berjumpa dengan namanya Juru Selamat. Ketika Yesus mendatangi kita, melawat kita, menjumpai kita, entah siapapun orangnya, dimanapun itu orang berada, termasuk ketika dia ada di suatu sumur tua. Ini catatan Alkitab tentang satu orang yang hidupnya hancur-hancuran dan kemudian berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca agak banyak saudara sekalian, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Yohanes pasal yang ke-4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30 saudara sekalian. Saya akan bacakan agak banyak ya. Mari kita ikuti bersama. Saudara pegang Alkitab saudara, saya akan bacakan dari Alkitab di sini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jadi siang hari ya, tengah hari. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu dikasihkan penjelasan. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Kalau saudara perhatikan terjemahan yang lain, umpama terjemahan TB2, kata Tuhan itu diganti menjadi Tuan, ya, karena memang dia belum kenal Yesus, ya. Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah
benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan Dia. 28, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara sekalian, minggu lalu kita bicara tentang seorang perempuan di Yohanes 8 yang tertangkap basah dalam suatu perselingkuhan. Nah, minggu ini saudara sekalian, kita bicara tentang seorang wanita lain yang hidupnya hancur-hancuran. Nah, saudara tahu betapa uniknya bagian tadi kita baca. Karena dari semua percakapan Tuhan Yesus yang pernah dicatat di Alkitab atau di Injil, ini adalah percakapan yang paling panjang. Sejauh yang dicatat di Alkitab, bahkan murid-murid pun tidak ada yang diajak bicara begitu panjang lebar seperti Tuhan bicara kepada wanita ini. Jadi ini percakapan yang luar biasa dan memberikan banyak hal, saudara sekalian. Kita lihat bagaimana Tuhan itu membukakan banyak rahasia kepada wanita tersebut. Nah, ayat 4 memberi keterangan yang penting. Ayat 4 itu singkat saja. Ia harus melintasi daerah Samaria. That's it. Ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, sebenarnya ia tidak harus. Ada jalan lain kok. Bukan itu satu-satunya jalan. Ada jalan lain. Yaitu menyeberangi sungai Yordan dan melambung, saudara sekalian. Coba lihat, saya tunjukkan peta ya. Saudara akan memahami ini. Saudara melihat di sini bahwa yang namanya Israel itu secara umum itu dibagi menjadi 3 wilayah. Paling utara itu Galilea, tengah-tengah Samaria, selatan itu namanya Yudea. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pelayanannya itu banyak di Galilea dan kemudian Yudea. Karena di Yudea ada kota namanya Yerusalem. Nah, jadi kalau mau cari jalan paling gampang, kalau seseorang ingin dari Yudea ke Galilea, atau sebaliknya, dari Galilea yang ada di sana itu Danau Galilea, ada Kapernaum, ada Nazaret. Nah, itu dari Galilea mau ke Yudea juga. Itu kalau mau jalan paling singkat, itu adalah lurus saja lewat Samaria. Problemnya adalah begini. Samaria dan Yahudi itu tidak saling bicara. Sejarahnya panjang. Beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus, itu Israel itu dibuang ke sebagian ke Assyria, sebagian dibuang ke Babilonia. Nah, di Assyria itu kembali dan kemudian kawin campur dengan mereka yang ada di daerah Samaria waktu itu, dan kemudian lahirlah bangsa namanya Samaria, campuran Yahudi dengan orang-orang dari berbagai bangsa. Sementara yang dibuang ke Babilonia kembali ke Yerusalem dan memutuskan tidak kawin campur sehingga mereka tetap murni bangsanya itu. Ya. Nah, jadi Yahudi itu anggap Samaria sebagai bangsa campuran. Jadi mereka berusaha kalau mau kemana-mana itu mendingan kita jangan lewat Samaria deh. Kita melambung aja. Kita nyebrang sungai Yordan, ambil jarak yang jauh. Kemudian kita nggak usah lewatin namanya Samaria. Ya. Bangsa campuran, kemudian agama mereka juga agama campuran. Memakai kitab Musa tapi campur macam-macam. Sehingga rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa begini. Menyentuh alat makan yang sudah disentuh oleh Samaria itu najis. Nah, di sini kita membaca bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria sekalipun ada jalan lain. Kenapa? Jawabannya simpel sekali.
Karena dia harus menjumpai wanita ini di pinggir sumur. Nah, Tuhan ingin menjangkau bangsa Samaria. Tapi caranya adalah dia mesti memakai satu orang dari Samaria. Dan orang yang dipakai itu adalah seorang wanita yang zaman dulu kesaksiannya itu nggak dianggap. Tapi seorang wanita juga hidupnya itu hancur-hancuran. Saudara perhatikan ya. Kalau ada contoh orang yang tidak pantas dipakai Tuhan, nah ini orangnya nih. Coba saudara pikir begini ya, coba kita pikir. Kalau saudara mau pakai seseorang untuk suatu tujuan, saudara mesti cari orang yang tepat nih. Tepat itu maksudnya apa? Umpama saya kasih contoh. Misalnya saudara sekalian, saudara itu kampanye lah ya, untuk pilpres, pilkada atau pemilu macam-macam. Nah saudara mudah-mudahan cari orang yang menyampaikan pesan ini, yang kampanye ini. Saudara mesti cari orang yang sekolahnya cukup, penampilannya itu baik, ya, keluarganya baik-baik, dan terutama jadi ada nama baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Cari orang yang demikian. Ya. Wanita di pinggir sumur ini itu justru kebalikannya itu. Ya. Pertama, seorang wanita. Nah, saudara tadi saya katakan, kesaksian wanita itu di pengadilan nggak dianggap. Dianggap nggak reliable, nggak bisa dipegang. Jadi nggak diterima kesaksiannya. Ya. Yang kedua, ini Samaria, bangsa kawin campur. Tapi yang ketiga, kita tadi baca, dia kawin cerai bukan 1, 2 kali, 3 kali. Dia kawin cerai 5 kali. Dan kali ke-6 sekarang dia, istilah kita di sini, kumpul ke bawah saudara-saudara sekalian. Maka jangan heran, dia ke pinggir sumur, ke sumur maksud saya, itu jam 12 siang. Lagi panas-panasnya, ini Timur Tengah, bukan Dieng di Wonosobo. Ini Timur Tengah, di mana jam 12 siang itu panasnya bukan main. Nah, sumur yang dia datangi juga, sumur ternyata agak di luar kota. Bukan di tengah kota. Jadi dia menghindari orang, saudara sekalian. Kalau mau cari utusan, seorang misionaris yang mau dipakai, harusnya menurut kita, aduh ini jangan dipakai deh. Hidupnya terlalu hancur. Tapi coba pikir lebih dalam. Menurut saya ini justru kandidat yang paling cocok. Kenapa paling cocok? Kalau saudara mau sampaikan berita tentang transformasi perubahan hidup, yang diutus haruslah orang yang sudah mengalami transformasi. Dan semakin hancur hidupnya, semakin terlihat transformasinya. Saya kasih contoh zaman sekarang ya. Zaman sekarang katanya banyak orang itu pergi ke Turki untuk tanam rambut. Kalau pihak dokter di sana mau promosi di Indonesia, orang mana yang dia pilih? Apakah dia pilih orang yang rambutnya masih tinggal 1 senti atau yang rambutnya lebat atau yang botak sama sekali? Kalau bisa dipilih yang botak sama sekali. Kenapa? Transformasinya terlihat, perubahannya sungguh nyata. Kira-kira seperti begitulah saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita bicara soal perubahan, utuslah satu orang yang hidupnya tuh paling ancur-ancuran. Dan ini tidak ada yang lebih kacau hidupnya daripada wanita ini. Nah saudara sekalian, ketika kita baca ini, kita sadar ada banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan tentang Tuhan, tentang kerohanian yang bisa kita pelajari dari Yohanes 4 ini. Tapi kita hanya akan bicara beberapa saja saudara karena masalah waktu. Nomor 1 saudara dan saya belajar, poin yang paling penting adalah Yesus itu begitu mengasihi kita. Ya. Saudara tentu setuju dengan saya bahwa dari awal sekali Yesus itu sudah tahu wanita ini akan muncul di pinggir sumur pada jam tertentu. Dia sudah tahu. Dalam cerita ini tidak ada satu bagian pun yang adalah suatu kebetulan. Semua detail di cerita ini sudah diatur dalam perencanaan Tuhan. Ya. Wanita ini tidak mencari Yesus. Yesus yang mencari dia. Maka Tuhan tidak menghindari daerah Samaria. Dia lewati Samaria dengan tidak buru-buru. Sempat-sempatnya dia mampir dulu saudara sekalian. Ya. Wanita ini tidak sadar ketika dia bangun pagi hari itu bahwa berkat terbesar dalam hidupnya sedang menunggu dia ketika dia ke sumur. Ya. Hidupnya akan berubah secara radikal. Nah saudara-saudara, tentu saudara baca di Alkitab
bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh paling bagus. Satu domba yang tersesat dan dalam keadaan sakit dan kemudian ditolong oleh Tuhan. Tuhan datang mencari dia dan menyelamatkan dia. Nah, demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Ini kisah indahnya kasih karunia. Yesus itu datang untuk saudara dan untuk saya. Dan kita adalah orang-orang yang memerlukan Tuhan dan juru selamat. Saudara terkasih, kita itu tidak mendatangi Tuhan. Tapi Tuhan yang dalam kasih karunia besar terlebih dahulu mendatangi saudara dan saya. Itu yang luar biasa dari kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar, sehingga tidak ada bangsa manapun juga yang ada di luar jangkauan kasihnya. Entah itu Yahudi, entah itu Samaria, entah itu Indonesia, entah itu Filipina, atau bangsa manapun juga, saudara-saudara sekalian, tidak ada bangsa yang ada di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Termasuk bangsa campuran seperti Samaria. Jadi rasisme tidak ada tempat dalam kerajaan Allah, dalam gereja. Ya. Tidak ada bangsa yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang lain. Hanya karena masalah warna kulitnya, model rambutnya, bentuk matanya. Enggak ada sama sekali. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar. Sehingga dia itu bersedia datang, bukan menunggu kita yang datang. Kita yang perlu diselamatkan, tapi dia yang justru datang untuk menyelamatkan kita sekalian. Kasih Tuhan begitu besar, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk datang melawat kita. Tidak ada kekacauan sebesar apapun dalam hidup seseorang yang bisa menghalangi Tuhan untuk mengubahkan hidupnya. Dan tidak ada orang yang terlalu besar dosanya untuk diselamatkan. Walaupun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Kirmisi, saudara sekalian, itu di kain itu sudah merasuk sampai kepada serat-seratnya. Itu susah sekali untuk dibuat luntur. Tapi kata Tuhan, sekalipun dosa kita sudah meresap sekali, merasuk dalam jiwa seseorang, tapi kalau Tuhan bekerja, itu menjadi putih seperti salju. Ini putih seputih-putihnya, bersih sebersih-bersihnya, karena darah yang menyucikan. Nah, saudara perhatikan bahwa kasih Tuhan itu tercermin ketika melihat cara bicara Tuhan dengan perempuan ini. Dia sama sekali tidak mengecam wanita ini. Dia tidak mempermalukan dia. Ketika disuruh panggil suaminya datang, ini masih mengelak dan mengatakan, wah, saya nggak punya suami. Tuhan Yesus nggak bilang gini, bohong, udah salah, dosa, bohong lagi. Enggak, dia bilang begini, oh iya memang betul juga sih, nggak salah juga kalau kamu ngomong kamu nggak punya suami. Soalnya yang 5 kemarin kan udah cerai. Nah sekarang yang 1 ini nggak kawin. Jadi benar juga sih kalau bilang nggak punya suami. Luar biasa saudara sekalian, begitu lembutnya Tuhan bicara sama dia. Dan langkah demi langkah, saudara menemukan Tuhan itu membimbing wanita ini menuju kepada pewahyuan dan kepada keselamatan. Kasih Tuhan tercermin ketika dia membukakan identitasnya kepada wanita ini. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara tentu ingat ya, bahwa di Alkitab, umpama di Matius 16, ketika identitas Tuhan dibukakan bahwa dia adalah Mesias, apa yang Tuhan katakan? Tuhan itu langsung berkata begini, jangan ngomong ke siapa-siapa bahwa aku ini Mesias. Saudara sekarang perhatikan, terhadap murid-muridnya dia mengatakan jangan ngomong ke siapa-siapa. Tapi dia terhadap wanita ini menyingkapkan bahwa dia adalah Mesias. Ini kasih Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang sadar bahwa dia sedang dilawat oleh Mesias? Ada kuasa dalam kehadiran Yesus dalam hidup seseorang yang membawa perubahan besar. Wanita ini sekarang sadar bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia menemukan arti hidupnya sekarang. Dan dia juga sekarang punya pengharapan akan hari depan yang lebih baik. Dari situ, saudara sekalian, hidupnya itu kemudian berubah. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yesus itu begitu mengasihi kita. Tapi ada yang kedua.
Yesus itu memuaskan dahaga kita. Saudara perhatikan betapa luar biasanya cara Tuhan masuk membimbing wanita ini. Dia mulai pertama dengan minta air minum. Dan wanita ini kaget. Kenapa ini Yahudi satu ini minta minum sama Samaria? Dia berkata, kok bisa kamu begitu? Dari situ Tuhan Yesus masuk. Dia mulai bicara tentang air. Dia minta air minum. Setelah dijawab, dia kemudian bicara tentang air yang lain, yaitu air hidup. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah saudara perhatikan ya, Tuhan itu bicaranya itu ngambang. Dia nggak kasih penjelasan apa itu air hidup, dia tunggu dulu respons wanita ini. Jadi dia mengatakan ada yang namanya air hidup. Ya. Nah wanita ini langsung tertarik, dia pengen. Tuhan mana? Tapi dia tanya juga, Anda nggak punya timba? Sumurnya dalam nih. Dari mana bisa dapatkan air itu? Dia masih mengira Yesus bicara tentang air di sumur. Ya. Tapi ini yang ditunggu Tuhan, responsnya. Ternyata dia mau. Oke? Yesus menjawab demikian. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air di sumur ini. Oke? Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara terkasih, air yang Yesus tawarkan ini bukan air biasa. Sebab saudara-saudara sekalian, kehausan yang kita miliki dalam hidup kita juga bukan haus yang biasa. Ada yang haus fisik. Perlu minum air supaya nggak haus lagi. Sekalipun nanti akan haus lagi. Tapi ada haus yang sifatnya dalam jiwa dan roh manusia. Bentuknya itu macam-macam. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Manusia dari dulu sampai sekarang itu adalah makhluk bingung. Orang kebingungan. Dia bingung dengan maunya dia sendiri apa. Dia tahu ada yang kosong dalam hidupnya. Dia tahu, dia berasa banget. Tapi itu apa? Karena nggak jelas, maka dia berusaha mengisi kekosongannya itu dengan berbagai barang. Contohnya, dia beli mobil baru lah, ya, atau dia beli baju baru, tas model baru. Barangkali dia berpikir saya perlu punya hobi baru, karir baru. Saya mungkin barangkali perlu punya istri atau suami baru. Demikianlah orang berpikir demikian untuk mengisi kekosongan dalam jiwanya ini nih. Ya, jadi saudara menemukan bahwa berbagai produk-produk menawarkan hal semacam ini untuk mengisi kekosongan dalam jiwa manusia. Ya, ini berbagai alat, berbagai mainan. Bukan mainan seperti mobilan, tapi mobil beneran. Ya. Bukan kapal-kapalan, tapi kapal asli. Nah semua ini coba saudara dengerin ya. Saya bacakan satu iklan ya. Iklan saya baca di satu majalah. Oke, saya buang nama produknya ya. Tapi ini barang mewah. Oke. Produk X menawarkan beberapa produknya agar di atas meja kantor Anda, tamu yang datang tetap terpesona. Kalaupun Anda tidak mampu memesona orang dengan penampilan Anda, mungkin barang-barang di bawah ini akan membantu mereka untuk terpesona dengan Anda. Jadi kita ingin orang terpesona dengan kita. Padahal orangnya nggak penting-penting amat dalam hidup kita. Berapa harga sebuah pulpen? Saudara sekalian, kalau saudara cuma pengen nulis aja, pulpen itu 1.500 rupiah bisa dapat satu. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Ada. Mau yang nggak bagusan? Ada. 10.000 bisa dapat. Mau yang lebih bagus lagi? Ada. Yang satu ini saudara sekalian. Saya tunjukkan gambarnya biar saudara yakin ya. Oke. Pulpen seharga 12 miliar rupiah. Merek Tibaldi. Ya, nah itu mantap tuh. Itu kalau nulis ya, saudara sekalian, rasanya itu ngambang tangannya itu. Ya, enteng banget. Mungkin ya, karena saya belum pernah punya.
Setelah beli beberapa barang, ya, untuk ngisi kekosongan, ternyata tetap kosong. Nah, tolong jangan salah dengar. Saya bicara tentang kekosongan, bukan kesenangan. Saya nggak bilang ballpoint harga 12 miliar, bukan nggak bisa senang. Bisa. Tapi senangnya itu biasanya cuma seminggu. Minggu kedua udah biasa. Dan hanya dipakai kalau ada tamu. Nggak ada tamu ya udah. Ya. Biar tamu terpesona soalnya. Ya. Orang bisa saja senang dapat mainan baru atau mainan mahal. Tapi biasanya cuma sebentar, nanti kosong lagi. Barang baru itu cuma baru 1 minggu. Minggu kedua sudah boring kata orang. Makanan mewah, semewah apapun juga, kalau tiap hari dikasih, jadi makanan biasa. Perhatikan wanita ini. Gonta ganti suami 5 kali. Asumsi kita harusnya dia dicerai. Okay. Ya. Bukan dia menceraikan, harusnya asumsi kita harusnya. Okay. Tapi kita nggak jelas apa yang terjadi. Cuman semua ini gonta ganti ini, saudara sekalian, itu semua demi menemukan namanya kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup ini. Sehingga kita nggak mencari lagi. Itu yang kata Yesus. Barang siapa minum dari air yang aku kasih ini, itu nggak akan haus selama-lamanya. Nggak akan nyari yang lain lagi. Nah, orang mencari yang demikian. Tapi nggak ketemu. Kawin 5 kali. Kawin cerai. Ya, nggak berhasil juga. Orang yang menikah paling banyak di dunia, itu namanya Scotty Wolf. Bukan main. Menikah sebanyak 29 kali. Istri terakhirnya itu menikah 22 kali. Jadi Wolf ini adalah suami yang ke-23. Wanita paling banyak kawin di dunia. Jadi demikianlah jodoh yang luar biasa. Pria paling banyak kawin di dunia menikah dengan wanita paling banyak kawin di dunia. Ya, cocoklah mereka berdua ini. Ketika Glenn Wolf ini meninggal, selama berbulan-bulan jenazahnya nggak ada yang ambil. Istri 29. Gak ada satupun yang datang ambil, ngaku. Anaknya 19, ada yang bilang 40. Gak ada satupun yang datang untuk mengatakan ini papa saya. Demikianlah dia mati sebagai satu orang miskin sekali. Gak ada uang untuk menguburkan dia. Itu orang paling banyak kawin sedunia. Tapi yang paling menyedihkan buat saya ketika baca cerita ini adalah bahwa Glenn Scotty Wolf adalah mantan pendeta. Dan saudara mungkin berkata demikian, loh kalau gitu dia sudah tahu Yesus dong, kok hidup masih berantakan? No. Ini orang tidak kenal Yesus sama sekali. Ini orang yang berjumpa dengan Yesus, tapi kemudian di tengah jalan dia mundur, membuat dia akhirnya tidak sempat minum dari Yesus. Ini orang, saudara-saudara sekalian, melihat justru di luar Yesus ada sumur yang lain. Itu yang menyedihkan. Dia sudah ketemu sumur yang tepat, tapi nggak minum. Nah, saudara terkasih, kekosongan dalam jiwa manusia. Manusia akhirnya merasa tidak aman. Karena dia sudah pakai ini semua dan ternyata nggak bisa puas. Kemudian dia tambah mencari dan tidak pernah sadar dia mencari di tempat yang salah. Seperti orang kehausan mencoba minum air asin. Membuat dia justru tambah haus. Nah, saya tidak mengatakan orang tidak boleh beli barang bermerek atau barang mahal. Tidak sama sekali. Mohon jangan salah paham. Saya tidak larang orang beli baju baru. Ya, saya tidak larang orang beli mobil baru, rumah baru. Kecuali satu, jangan pasangan baru. Ya, saya hanya ingin mengatakan begini loh saudara. Saya tolong dengar baik-baik. Kalau seseorang ingin mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan hidup dari benda-benda seperti itu, saya bilang orang itu akan kecewa. Upaya menjaring angin, sia-sia saja. Jadi saya mengatakan akhirnya banyak orang itu minum dari sumur yang salah. Makanya tetap haus. Mereka minum dari sumur namanya sumur dugem. Mereka minum dari sumur yang namanya sumur merek, sumur harta, sumur macam-macam. Dan gak pernah puas. Pemikir dan ilmuwan dari Prancis, Blaise Pascal berkata begini. Saya kutip kata-kata beliau ya. Ada kekosongan yang dibentuk
oleh Allah dalam hati setiap manusia yang tidak akan bisa diisi oleh ciptaan apapun kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kepuasan dan kebahagiaan sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam Dia yang menciptakan saudara dan saya. Setelah berjumpa dengan Yesus, seseorang itu menemukan kepuasan, dia nggak akan cari lagi yang lain. Tapi tidak hanya itu. Bahkan saudara sekalian, seseorang ketika ketemu dengan Yesus dapatkan hal yang penting sekali, yaitu misi kehidupan. Itu yang poin ketiga yang ingin saya bagikan. Yaitu bahwa saudara-saudara sekalian, Tuhan itu punya misi untuk kehidupan setiap kita. Dia punya misi untuk hidup setiap kita. Saudara perhatikan ya, saya akan baca ulang Yohanes pasal 4 tadi, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-4, ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, ya. Di awal wanita ini datang kepada Yesus, ke sumur itu untuk mencari air, mengambil air. Setelah ketemu dengan Sang Juru Selamat, dia justru meninggalkan tempayannya itu. Ditinggal di situ untuk apa? Dia masuk kota dan beritakan Kristus kepada orang di kota yang semula dia hindari. Dengan kata lain, dia sekarang menemukan suatu hal penting, suatu misi yang harus dikerjakan lebih penting daripada urusan air minum. Ini wanita semula menghindari orang, sekarang justru mencari orang. Dulu kalau jalan kepala nunduk, sekarang jalan dengan kepala tegak. Dia punya satu misi penting. Orang satu kota ini harus tahu bahwa mereka ternyata dilawat oleh Allah melalui Mesias yang dijanjikan. Ini kabar paling penting. Saudara sekalian, tempayan kadang-kadang bicara tentang nafkah. Isinya adalah air, saudara sekalian, yang perlu untuk hidup. Tanpa air kita nggak bisa hidup. Beberapa orang saudara sekalian meninggalkan tempayannya. Maksudnya mereka meninggalkan mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Untuk apa? Beritakan kabar baik. Seperti yang terjadi dalam hidup saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya dan kemudian saya berikan hidup saya untuk beritakan kabar baik. Tempayan bicara juga tentang prioritas hidup. Bagi mereka yang tidak harus tinggalkan pekerjaannya. Tapi prioritas hidupnya itu sekarang berubah. Yang dulu prioritas sekarang tidak lagi. Ada yang baru menggantikan. Yaitu apa? Mengabarkan berita tentang juru selamat dunia. Saudara-saudara sekalian. Adakah saudara punya kesadaran akan hal ini? Seperti wanita ini. Kenapa dia punya kesadaran untuk lakukan hal ini? Karena saudara dengar baik-baik. Karena dia menghargai sekali apa yang Kristus perbuat dalam hidupnya. Saudara tahu tidak bahwa Yesus itu susah payah datang ke dunia. Wanita ini sadar. Ini Yahudi ini. Berani-beraninya lewati daerah Samaria. Yang sangat hostile, bermusuhan sama yang namanya Yahudi. Dia datang menjumpai saya. Dia tahu ini susah payah. Adakah saudara dan saya juga sadar Tuhan Yesus susah payah datang ke dunia. Dari sorga menuju bumi ini. Perjalanannya jauhnya bukan main. Bukan jauh dari segi jarak. Bagi Tuhan tidak ada masalah jarak. Tapi dalam arti kemuliaan, kemudian turun kepada kehinaan. Itu jaraknya itu jauhnya bukan main. Dia tinggalkan segala kemuliaan sorga dan kemudian menjelma menjadi satu bayi kecil di satu kandang yang hina. Ini perjalanan jauh dan tidak gampang. Dalam perut mama saudara sekali 9 bulan. Kecil-kecil sudah jadi pengungsi.
hidup sebagai tukang kayu tanpa nama selama berpuluh-puluh tahun, menanti selama 30 tahun untuk lakukan misi hidupnya, dan selama 3 tahun mengalami perlawanan dari para pemimpin bangsa sendiri. Lalu mati di kayu salib. Semua ini dilakukan supaya saudara dan saya itu selamat dari neraka. Sehingga dosa-dosa kita yang menumpuk begitu banyak itu tidak harus sekarang ngejar kita dan membawa kita masuk neraka ke dalam penghakiman kekal, hukuman kekal. Jangan sampai terjadi, saudara-saudara sekalian. Maka Kristus itu datang dan kemudian menyatakan suatu kasih yang besar, karya yang besar di kayu salib, dan mati buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak harus masuk neraka jahanam, saudara sekalian. Jangan sampai kita masuk neraka jahanam selama-lamanya. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan itu datang dan menyatakan kasih yang begitu besar buat saudara dan saya. Tidakkah saudara-saudara menghargai karya Kristus yang begitu agung ini buat saudara dan saya? Tidakkah kita berterima kasih dan menghargai semua karyanya yang begitu ajaib ini? Saudara sekalian, kalau kita menghargai, kita akan lakukan satu hal. Kita akan beritakan kepada orang lain berita sukacita ini. Bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, datang ke dunia, mengasihi kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga untuk beri pengharapan kepada kita. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, menantikan satu saat dia kembali datang ke dunia ini. Itu yang saya beritakan kepada papa saya ketika terakhir kali saya ketemu dengan papa saya. Memberitahu kepada dia tentang Yesus Juru Selamat yang datang ke dunia. Dan dia mati di kayu salib supaya papa saya, orang berdosa itu, kalau waktunya menghadap Tuhan, dia tidak akan masuk kepada penghakiman kekal, hukuman kekal di neraka, tapi menerima tempat di sorga mulia. Saudara-saudara terkasih, jikalau tidak ada orang yang beritakan, bagaimana dunia bisa tahu tentang kabar yang bagus ini, saudara-saudara sekalian? Maka mari kita mulai, saudara kasih, karena perubahan hidup tersedia dalam Yesus. Sehancur-hancurnya hidup seseorang, sengawur-ngawurnya dosa seseorang, bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Jadi mari kita datang, saudara sekalian. Saya tutup dengan cerita tentang David Hamilton. Ini anggota kelompok ekstremis di Irlandia. Teroris yang ngebom, ya, merampok bank demi perjuangan. Orang yang taruh bom berkali-kali, ya. Satu kali bomnya meledak kecepatan, dia sendiri yang kena. Tapi ya itu, dia tidak mati ketika itu. Umur 17 tahun, David Hamilton sudah masuk penjara. Masa depan suram sekali. Nah, tapi ini yang terjadi. Setelah beberapa tahun di penjara, suatu hari David ini dipindahin ke penjara lain. Nah, di situ dia ikut kebaktian. Nah, cari Tuhan? Enggak. Itu napi-napi di sana itu katanya, itu ikut kebaktian cuma supaya bisa keluar dari sel. Itu aja, ada sedikit perubahan gitu loh. Kemudian juga biar ketemu sama-sama teman, kadang-kadang mau tukar barang selundupan atau kadang tukar gosip, ya. Hari itu ketika dia muncul di kebaktian, pendetanya tanya sama yang hadir, siapa hari ini yang mau jadi relawan bacain ayat di Alkitab? Enggak ada yang nyaut. Mendadak satu orang di depan David bilang gini, Pak Pendeta, David udah ngomong dia mau. Dan kata David Hamilton, saya pengen marahin itu orang, tapi saya juga gengsi. Jadi dia akhirnya bangun dan buka ayat. Baca hari itu Injil Lukas tentang berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kata David Hamilton, habis baca itu saya kok senyum-senyum ya. Senyum-senyum loh. Dan merasa hari ini kok enak ya. Dan dia gak tahu kenapa. Tapi suatu hari dia lagi bikin teh. Lagi bikin teh kemudian mendadak dia bilang lihat ke ranjangnya, baru sadar. Di ranjang dia ada traktat, baru dikasih. Dia lihat traktat, dia buka. Judulnya, Yesus Kristus akan datang kembali segera. Dia kerumus itu kertas,
dia lempar ke luar jendela, ada jendela sel kecil gitu, dia lempar keluar ke sana. Ngaco. Ya. Itu dia lempar, mendadak di sini muncul satu pikiran. Sekarang waktunya kamu berubah menjadi pengikut Kristus. Dan dia agak aneh itu. Ya. Ada suara kayak gitu, biarin dah. Nah, dalam penjara, menurut cerita David Hamilton, selalu tersedia Alkitab Gideon. Bapak Ibu tahu nggak, Alkitab Gideon itu suka bagi Alkitab di penjara, di hotel-hotel gitu. Okay? Nah, ini penjara ini tiap sel dikasih. Nah, para napi itu suka sekali dengan Alkitab Gideon ini. Baca Alkitab? Enggak. Buat linting rokok. Kata David Hamilton, sebelum saya bertobat, saya sudah habiskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil. Sudah saya habiskan. Habiskan maksudnya udah saya pakai buat rokok. Oke. Nah, dia lihat itu Alkitab. Dia buka sembarang dia baca. Ini perjanjian baru yang dia dikasih ya. Nggak ngerti sama sekali. Dia taruh di ranjang. Dia ambil lagi, dia baca lagi. Nggak ngerti. Bacanya nggak ngerti sama sekali. Nah, akhirnya malam itu dia susah tidur. Ya, dia cerita. Karena hidupnya dijadiin buku ya. Dia diranjang, dia bilang saya susah tidur. Kemudian tiba-tiba seperti orang kayak seperti dikasih adegan film gitu ya. Kebayang dulu saya belum pernah bunuh orang sih. Tapi bukan berarti nggak pernah coba bunuh orang. Cuma nggak berhasil aja. Orang mau bunuh saya gagal terus. 1 kali udah ditodong di kepalanya nih. Udah mau ditembak mati nih. Klik. Tahu-tahu pistolnya macet. Lolos. Dia pasang bom. Meledak duluan. Belum juga nyampe. Oke. Dia lolos juga tuh. Berkali-kali ingin dibunuh. Lolos terus. Sementara mikir gitu. Tiba-tiba di sini muncul pikiran. Saya masih hidup. Karena Tuhan mau saya hidup. Besok pagi dia cari orang yang bagi traktat. Minta traktat lagi. Yang kemarin dibuang. Setelah itu dia ketemu dengan pendeta di penjara. Dan minta didoakan. Hidupnya berubah total. David Hamilton kemudian keluar penjara. Sekolah Alkitab. Dan kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Dan menjadi gembala sidang di Inggris. Sampai sekarang dia mengatakan. Hidup saya masih ada yang ngincer. Masih ada orang yang masih cari saya. Untuk bunuh saya. Sekalipun demikian, dia mengatakan, saya mendoakan orang demikian, supaya Kristus menjamah mereka, dan mengubahkan hidup mereka, seperti dia mengubahkan saya, dari seorang teroris, menjadi seorang pemberita Injil. Saudara-saudara sekalian, bagi Tuhan, tidak ada perubahan yang terlalu sulit, dan terlalu besar. Apapun keadaan saudara, betapa hancurnya pun hidupmu, dan kacaunya keadaanmu. Saudara coba dengar baik-baik. Yesus itu datang untuk mengubahkan hidup kita. Saudara dan saya yang selama ini merasa kering. Gak tahu mesti kemana. Mencari suatu kebahagiaan hidup, kepuasan hidup. Saya ingin kasih tahu dengan saudara-saudara sekalian. Temukan itu kepuasan hanya pada satu pribadi dalam Yesus. Begitu saudara ketemu dia, saudara tidak akan haus lagi. Gak akan nyari lagi. Kalau saudara mungkin sudah jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun dan tetap merasa kosong. Itu karena saudara belum alami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan hidup. Umur saya 23 tahun ketika saya ketemu dengan Yesus. Dan dia beri saya air minum, saudara sekalian. Semenjak hari itu, saya tidak pernah lagi butuh yang lain. Yesus itu sudah cukup memberi kepada saya apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Saudara dan juga bisa dapatkan hal demikian ketika saudara pada hari ini menyerahkan hidupmu kepada Dia, Juru Selamat kita sekalian. Moga saudara dan saya datang saat ini kepada Dia dan kita datang dan kita minta Dia memuaskan dahaga kita dan mengubahkan hidup kita. Kalau saudara mau, saya undang saudara untuk bersama-sama boleh bangkit berdiri di hadapan mungkin handphone saudara, laptop saudara, TV saudara saat ini. Bukan di hadapan semua alat ini. Saudara sudah berdiri di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan Dia yang sudah susah payah datang kepada kita pada hari ini, saudara terkasih, melalui saya menyampaikan pesan kepada saudara sekalian. Bahwa Dia mengasihi saudara-saudara semua. Ya,
Tuhan itu mengasihi saudara. Tidak hanya itu, Dia akan memuaskan dahaga saudara, mengubahkan hidup saudara, dan bahkan Dia akan pakai saudara menjadi alatnya. Tidakkah itu yang kita cari dalam hidup ini? Serahkan hidupmu kepada Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat lawatanmu kepada kami sekalian Tuhan. Tuhan coba lihat, saudara-saudara yang berdiri depan TV, depan laptop, komputer, depan handphone ini. Tuhan lihat bahwa banyak di antara kami saat ini alami kekeringan dan tidak tahu mesti minum dari mana. Sebagian kami hidupnya hancur-hancuran, banyak bergumul dengan dosa. Sebagian kami Tuhan tidak tahu mesti ngapain dengan hidup ini. Sekarang Engkau ya Tuhan, yang hamba-Mu beritakan dan sampaikan, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang sudah mengubahkan hidup wanita di pinggir sumur itu. Sekarang Tuhan, mari datang dan ubahkanlah hidup saudara-saudariku ini Tuhan. Sehingga yang kering disegarkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang bingung menemukan jalan dan tuntunan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Yang berdosa mengalami pembasuhan dan penyucian, sehingga akan jadi bersih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak hanya itu, tidak hanya Kau bersihkan kami, pulihkan kami, tapi satu lagi Tuhan, beritahu kepada kami apa yang harus kami perbuat dengan hidup kami. Berikan kami misi kehidupan, tujuan hidup. Prioritas yang baru Tuhan, bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, jamah setiap kami, masuklah dalam hidup kami. Supaya kami menjumpai Engkau Kristus yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kembali kami memohonkan perlindungan Tuhan buat kami semua. Lindungi kami, jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit berat, dari segala paparan virus jahat, bakteri jahat, kuman jahat, dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kami sekalian, seisi rumah kami Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan memberkati pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Kami tak kekurangan apapun juga dalam segala hal, karena Engkaulah juru selamat kami yang memberi kami minum, dan tidak akan pernah lagi kami cari yang lain. Engkaulah sumber berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau perlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan apa yang kami butuhkan untuk menjalani hidup ini, melakukan misi hidup kami, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, pimpin tuntun kami melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang sedang membutuhkan Injil, dan kami akan beritakan dan Roh bekerja mengubahkan mereka. Terima kasih Tuhan, terus menerus kami menaruhkan Indonesia, Tuhan bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dan menyerahkan Indonesia, karena kami percaya Indonesia itu ada di tangan Tuhan. Jadi kami mohonkan Tuhan membalikkan semua gelombang, dipukul mundur semua gelombang ya Tuhan. Semua gelombang COVID, pandemi apapun juga, itu semua dipukul mundur, batal semua kekuatannya, segala varian, hilang kuasanya. Di dalam nama Yesus, dan bangsa kami akan lepas, lolos daripada cengkraman pandemi ini Tuhan, dari virus ini Tuhan. Nah, virusnya semua dibatalkan, dimatikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa kami akan sembuh ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Teruslah Tuhan memimpin Presiden kami Joko Widodo. Lepaskan berkat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat Tuhan atas pimpinan Gereja Betel Indonesia, Pendeta Ruben Adi Abraham, dan para pemimpin sinode yang lain juga. Kiranya Tuhan terus-menerus memakai hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat, tidak hanya bagi gereja, bagi bangsa dan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan. Sekali lagi turunkanlah damai atas Rusia dan Ukraina ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan berkati mereka yang melayani, mereka ada di belakang kamera, di belakang komputer, di sound system semua yang bekerja tanpa muncul di kamera sehingga ibadah ini bisa berlangsung. Lepaskan berkat-Mu Tuhan atas saudara-saudariku ini. Demikian berkati juga Tuhan Yesus, tim praise and worship Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang berulang tahun di minggu sudah lalu juga berkat dilimpahkan atas kami sekalian. Sekarang Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah
dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.